Oke, selamat datang di channel kami. Salam literasi. Nah, kesempatan kali ini lagi santai nih. Lagi santai. Ya. Sama agak sini lah bang. Lah, memang apa ya? Apa aja dipikirin dah. Tapi ini apa namanya, percayalah, pasti ilmiah. Pasti ilmiah. Berusaha, paling nggak kita berusaha untuk ilmiah. Nah, paling nggak sudah ilmiah. Rada-rada rodok ilmiah. Ini tadi sebelum kita mau memulai podcast, kita sudah perdebatan dulu. Kira-kira podcast apa sih yang mau disampaikan ke teman-teman ini? Nah, tiba-tiba terbersit dari obrolan ngomongin apa ya? Yang penting ada filsafatnya. Nah, yang penting ada filsafatnya. Akhirnya keluarlah tema rasio versus wahyu. Waduh, berat sekali. Seperti apa itu? Nah, teman-teman, ikutin ya. Nah, ini bang, ternyata saya ini YouTube ini kan saya bisa melihat siapa yang nonton, ininya perempuan apa laki-laki. Yang nonton di YouTube kita ini usianya 45 sampai 54. Waduh, itu paling banyak. Waduh. Terus kemudian 54 sampai 60 itu cuma ber2%. Oke. Nah, banyak yang nonton tapi nggak banyak yang subscribe. Biasa. Tapi nggak apa-apa, tujuan kita memang ilmu itu gunanya ilmu itu egaliter, siapapun boleh mengakses. Nah, sekarang ini kami akan persilahkan ke saudara Bang Daris, saudara lagi. Kan saudara bang. Ya. Kalau nggak saudara kita sudah bermusuhan bang. Nah, seperti apa itu bang? Rasio versus wahyu. Ya, itu sengaja kita pilih ya. Maksudku tema itu kan sebenarnya memang sangat berbau filsafat ya. Rasio itu ada satu kajian filsafat, wahyu pun sebenarnya itu juga salah satu kajian filsafat yang bisa masuk ke ranah epistemologis tentang sumber pengetahuan itu dari mana. Ada dari empirik, ada dari rasio, penalaran rasio, ada yang dari sesuatu yang di luar dari dunia manusia yang disebutnya mungkin ilham, mungkin inspirasi, mungkin wahyu. Nah, pada akhirnya itu kan supaya menjadi lebih kontras, akhirnya kita menyebut temanya itu kan gitu ya, teman-teman. Rasio versus wahyu. Nah, ini dalam rangka apa? Kan gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka sebenarnya kita ingin mengkritik sebenarnya ya. Kita terus terang gitu loh, Cak. Maksudnya untuk mengkritik pandangan orang bahwa seakan-akan yang namanya penalaran yang rasional atau ilmu pengetahuan itu berlawanan atau berkontradiksi dengan yang namanya wahyu. Nah, kita coba dudukkan nih persoalannya. Dan kebetulan karena mayoritas kita di sini kan orang Islam, artinya itu kan menjadi otokritik terhadap bagaimana kita kritik terhadap diri sendiri. Otokritik. Nah, bagaimana kita selama ini beragama, bagaimana selama ini kita memandang ilmu pengetahuan orang Islam sendiri gitu di Indonesia. Kalau saya kan baca gejalanya sederhana aja. Artinya ketika dia kayak dia membuat itu seakan-akan pilihan. Ketika dia tertarik kepada dunia rasio atau ilmu pengetahuan modern lah bilang gitu, dia akan mati-matian ke situ tanpa mengingat bahwa dia akarnya ada di sini. Iya. Begitu juga sebaliknya. Ketika dia tertarik dengan ilmu agama, akhirnya seakan-akan dia hanya ingin jadi ahli agama. Padahal kedua hal ini kan sebenarnya tidak ada pembatas. Jadi artinya bahwa rasio dan wahyu ini dipisahkan atau sekarang dalam realitas kita tuh seakan-akan dikontradiksikan, bahkan seakan-akan dikontradiksikan. Sementara
rasio dan wahyu ini sebuah dualitas atau Bukan. apa? Dia sama-sama sumber pengetahuan. Sama-sama sumber pengetahuan. Iya. Nah, kalau Pak Muklisin ini mungkin punya perspektif yang lain, seperti apa Pak Muklisin? Yang tadi itu. Yang muda dulu. Oh ya, yang muda dulu dah. Oh, ya, Tadi boleh, perspektif boleh. yang muda. Perkenalkan dulu ya. Oh ya, Kita kan belum perkenalkan Teman-teman ini belum kenal ya. si siapa namanya? Gilang. Gilang, Mas Gilang ini dari ini komunitas ada kopi. Komunitas sastra ada kopi. Komunitas sastra ada kopi. Nah, ini beliau ini adalah penggiat. Nah, jadi dari ini anak-anak muda yang ini penggiat terkait Literasi, karya-karya sastra Sastra. terutama, dan ini pejuang literasi juga. Oh iya. Nah, Ini perkenalannya. kalau misalkan dari perspektif anak muda, itu tadi apa namanya antara wahyu dengan rasio itu seperti apa? Perspektifnya antara rasio itu kan tadi sebagai logisme apa namanya sarana berpikir rasionalitas. Rasionalitas. Gitu kan. Iya. Kemudian wahyu itu kalau sudut pandang itu sebagai sesuatu yang apa ya, kalau imajiner sih enggak ya, bahasanya apa gitu, sesuatu yang suci Ya. kemudian turun ke bumi gitu kan, kemudian disebarkan gitu. Nah, aku merasanya di situ apa ya, sebagai jembatan antara sesuatu yang sifatnya keilahian sama sesuatu yang manusia ini ya kita menyebutnya realitas, tapi kalau dalam sisi dogmatis itu kan disebutnya sesuatu yang fana justru, karena nanti ada kehidupan setelah kehidupan. Oke. Nah, itu yang kalau yang aku tangkap sebagai penyambung antara jembatan yang apa namanya yang kita nggak bisa jangkau gitu sama kita yang berada di realitas saat ini. Aku melihatnya dari sudut pandang itu aja gitu. Menarik. Iya. Artinya kalau misalkan bahwa wahyu itu sesuatu yang sifatnya apa ya, Tetap. kekal dan kehidupannya dianggap dan itu pun juga hanya tertentu kan ya Pak? Ya. Nggak semua kita Iya. bisa menangkap ini apa Iya, itu kalau itu sesuatu yang tertentu, ini yang Sakral. sakral itu Sakral. kalau saya keistilahkan itu sakral. Sakral versus propan. Mungkin bisa nggak kalau misalkan di filsafat itu ada apa namanya secara metodenya itu misalkan kayak di Heidegger itu ada kalkulatif thinking dan meditatif thinking. Aku lebih suka lebih gampang Derrida, bongkar saja. Oke. Jadi kalau seperti apa itu Pak? Seperti apa itu Pak? Ayo, Pak. Dari awal kan sebenarnya aku melakukan dekonstruksi bahwa aku melihat orang di Indonesia, terutama orang Islam, itu memandang rasio dan wahyu itu dua hal yang terpisah. Dan berlawanan. Kayak pilihan, kayak berlawanan. Kalau kamu kesini, kamu jangan kesini. Kalau kamu kesini, kamu jangan kesini. Nah kan repot. Kita dekonstruksi dulu itu. Itu kan menjadi semacam metafisika kehadiran itu. Pandangan yang seperti itu. Kalau umpamanya jadi anak UIN ya sudah lu belajar agama toh. Ya orang Jadi kan gini, Bang. Hindari Kalau misalkan duniawi itu fana gitu ya. Iya kan? Kalau misalkan kan gini, ada seseorang mendapatkan apa ya yang semacam apa itu bukan wahyu ini Inspirasi. terlalu inilah ya, Ya, terlalu inspirasi atau apa lagi dapat ini nih ilham atau apa kan gitu. Nah ilham ini sementara orang yang mendapatkan ilham pencerahan itu kan oleh orang yang mendapatkan itu, oke nggak? Oleh misalnya Pak Muklisin mendapatkan ilham itu. Nah, seringkali ilham itu Pak Muklisin untuk mengajak saya karena saya mendapatkan ilham ini. Oh jadi alat legitimasi. Nah, jadi Ya, alat juga. legitimasi Juga. ini kan akhirnya apa? Akhirnya kaku kan gitu loh. Sementara ini gak cocok dengan rasionalitas kita. Oh enggak, kalau itu enggak mesti kan. Nah ya. Ilham Nah, itu seperti kayak apa? gini, contoh ilham itu kan banyak terjadi di dunia penyair, di dunia peneliti. Einstein itu bekerjanya dengan ilham menurut saya.
Archimedes yang tadi kita cerita, itu dia tiba-tiba dapat solusi di lagi mandi, saking senengnya di Eureka itu kan dia lari telanjang keliling kota. Tapi Yang coba dia- Pak Mukhlisin, Ekstrim. kalau misalkan Ekstrim. disederhanakan Tapi- Pak Mukhlisin supaya Tiba-tiba nanti muncul. ini jadi apa namanya diskusi kita itu lebih gayeng, lebih hangat. Coba Pak Ya, Mukhlisin. ya gini. Tadi kan memang sudah disebut ya, apa itu yang kita sebut wahyu, apa misalnya disebut rasio. Rasio. Itu dipahami sebagai sumber pengetahuan Ya. atau bahkan sumber kebenaran. Oke. Ya kalau itu ya pasti ya. Tapi dalam praksis itu orang kadang-kadang memperhadapkan, ya, mempertolakkan antara wahyu dan rasio. Ya itu. Kenapa itu terjadi? Karena kadang-kadang yang didapatkan melalui rasio ternyata menurut tafsiran kita nggak cocok sama wahyu. Ya Nah, itu Nah. mulainya di situ sudah. Ini sudah jadi problem. Itu jadi Oke, perang tanding dulu. Akhirnya orang menganggap bahwa wahyu itu atau turunannya sebagai yang kita sebut agama itu nggak rasional. Ya. Hmm. Atau agama itu tidak menerima rasionalitas. Ya. Nah, itu. Padahal itu kan sebenarnya tidak begitu. Nah, dampak terjauhnya menurut saya itu begini. Karena cara kita memahami wahyu, cara kita menjalani agama itu begitu rigidnya Ya. sampai menafikan rasio, Iya. bahwa dulu ada yang menganggap rasio itu bersumber dari setan gitu kan. Waduh, Itu yang ekstrim begitu. Iya. Iya. bisa ya. Akhirnya justru kemajuan dalam kehidupan, baik itu ilmu pengetahuan maupun teknologi, Iya. lebih cepat diraih oleh orang yang tidak Tidak. menafikan rasio. Ya, itu sebenarnya yang bukan orang Islam kan Iya, akhirnya. iya, yang bukan maju. Islam. Bahkan kalau kita baca bukunya Guru itu, yang judulnya Kemunduran Islam karena Totalitarisme dan apa itu, saya lupa judulnya, itu disebutkan di sini. Oke. Negara-negara yang menjadikan agama sebagai konstitusi resminya dalam arti pemberlakuan syariat secara kaku Negara Islam lah. atau negara Islam ya yang memberlakukan itu secara kaku, itu cenderung mundur di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kekuatan ekonomi militer. Bahkan sampai ke situ Gitu. nanti. Nah, Tapi itu negara-negara yang dianggap sekuler justru maju. karena tidak mencantumkan agama atau syariat di dalam konstitusinya, itu justru lebih maju. Jadi Apa yang salah dengan ini ya? Ya. kalau misalkan saya Apa yang bisa, salah? kalau bisa saya nangkap sebenarnya kan kayak seperti ini ya, bahwa spiritualitas itu adalah privat, ruang privat kan gitu. Jadi orang mempunyai ya privat antara misalkan saya dengan Gusti Allah ya, privat dengan ini. Tetapi di sini kan ada ini, ada apa namanya, syarat-syarat yang selama ini ya yang inilah pedoman lah yang selama kita nggak keluar dari pedoman itu. Nah, tetapi modern ini kan gini, akhirnya semuanya bahwa pengalaman seseorang ini terkait masalah soal spiritual ini kadang-kadang wah itu kan nggak ada ini, nggak sakti, nggak begini, nggak gini gitu loh Bang maksudnya. Iya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita sendiri terjebak pada sementara manusia ini dituntut untuk bagaimana dia manusia ini karena dikasih akal. Manusia bagaimana menggunakan akalnya ini supaya perkembangan manusia ini juga semakin cepat dan maju kan gitu. Nah, tetapi karena ada semacam tirai yang ada di dalam pikiran kita, sehingga kita melakukan apa-apa itu selalu ada penjara dulu, sekat. Satu, wah boleh kelompok ini katanya saya bid'ah,
yang oleh kelompok ini saya dianggap ini apa namanya nggak kafah Islamnya kan gitu loh. Nah, agar ini bisa jadi apa namanya, jadi ya cukup memberikan percikan lah ya setidaknya walaupun sedikit. Nah, itu gimana itu supaya apa namanya pemahaman ini bisa juga ini oleh masyarakat luas kan gitu. Kalau supaya versi kita bisa aku ya filsafat jalan keluarnya. Jadi umat Islam kalau bisa ya belajar lagi lah filsafat, karena kan pelan-pelan lah istilahnya kan memang. Pun kan aku kemarin cerita juga aja, yang aku benar-benar masih bisa percaya itu filsafat klasik. Kalau yang kesini kita harus tetap hati-hati. Kita Karena aku harus bilang berjarak tetap ya. karena dia memang udah mulai liar tuh kesini ya. Tapi nggak masalah. Apa ya enaknya di filsafat itu kan membuka kemungkinan. Ya. Kan itu. Yang telah ditutup oleh yang namanya dogma tadi. Ini kan ketika dia itu kan dogma ya. Ketika dia bilang bahwa ini lebih tinggi dari ini. Wahyu ini lebih tinggi dari rasio. Tunggu dulu, saya bilang. Tinggi dalam arti apa? Kan dulu harus jelas nih. Kalau secara pengetahuan harus jelas. Tinggi dalam sisi mananya? Sisi bahwa itu sumbernya, iya. Bahwa dia transendental, oke. Bahwa dia adalah suatu yang sakral, oke. Tapi kalau Anda sendiri hanya menggunakan itu untuk dibaca dan dihafalkan, ini nggak jadi tinggi. Tetap aja nanti yang tinggi ilmu pengetahuan. Ketika dia bisa memproduksi mobil, dia memproduksi sofa, apa segala macam barang-barang ini kan gitu. Jadi relatif juga kan, harusnya orang kan berpikir gitu, ya maksudku. Relatif juga. Nah itu dulu begini, saya itu waktu kecil, waktu ngaji di Langgar masih kecil, itu dapat ajaran dari guru ngaji saya. Itu guru ngaji saya bilang begini, Al-Quran ini, wahyu Tuhan ini, sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Ya itu sering ditemukan. Betul, sering. Nah, saya kecil membayangkan kalau saya menguasai Al-Quran, berarti saya bisa bikin pesawat terbang. Ya, imajinasi anak-anak ya. kan? Nyatanya kan tidak. Nyatanya kan tidak. Nah. Itu bukti bahwa masih ada kesenjangan. Ada level yang berbeda. Ya. Pemahaman terhadap. Nah, kalau tapi gini, apa namanya, menanggapi dari banyaknya persoalan tadi gitu. Aku ada sedikit cerita. Jadi waktu itu lagi aku masih pesantren. Udah lulus pesantren, aku masih kuliah, masih gembel lah gitu kan. Aku main ke rumah temanku namanya Andi. Pas banget memperbincangkan tentang mengapa negara-negara yang notabene-nya itu religius itu kok nggak semaju orang-orang sekuler gitu. Dan kita mempertimbangkan bahwa negara-negara paling bahagia di dunia itu jatuh kepada mereka yang ada di dataran Eropa Utara itu kan, Polandia. Skandinavia. Dan di dalam tatanan mereka itu mereka bisa dikatakan mengenyampingkan gitu urusan agama dalam kehidupan mereka gitu. Iya. Nah, anehnya tanpa adanya agama mereka bisa berjalan dengan mulus bahkan maju gitu. Tingkat kriminalitas menurun karena ekonominya kuat gitu kan. Bahkan istilahnya profesi-profesi seperti tentara, polisi dan lain-lain itu nggak laku gitu di sana. Lagi anak kriminalitas nggak ada, ngapain jadi polisi, mending jadi yang lain kan gitu ya. Nah mereka itu berarti ada di tahapan selanjutnya di mana intelektual itu menguasai satu negara gitu. Negara dengan intelektualitas tinggi maka akan sejahtera gitu. Nah persoalannya adalah apakah agama ini agak sensitif. Apakah agama itu menghambat kemajuan suatu bangsa gitu? Tetapi kalau misalnya diingat-ingat lagi gitu ya, di masa pertengahan itu, tepatnya di zaman dinasti Abbasiyah yang berkuasa 500 tahun, di mana dia melahirkan intelektual hebat gitu, dan mereka beragama gitu loh, agamanya kuat, itu landasannya masih jelas. Dari zaman kenabian sampai zaman Abbasiyah itu nggak terlalu jauh juga gitu, dan di sini menarik gitu. Bagaimana cara mereka beragama gitu?
dan mereka tidak membatasi ruang-ruang intelektualitas gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, atau jangan-jangan ini disebabkan karena efek efek pertarungan daripada literasi dari bangsa ke bangsa lain gitu kan, sampai penjajahan. Makanya dulu pas Islam lagi maju, dinasti Abbasiyah lagi maju, itu kan di Eropa itu lagi the dark age. Ya, Masa kegelapan, udah masa kegelapan, kena wabah pula. Lengkap itu penderitaannya itu. Dan yang menarik di sini, mereka itu bangkit gitu dengan ilmu pengetahuan. Mereka melakukan revolusi, berbagai macam revolusi kan, Renaissance, kemudian masuk ke merkantilisme, gitu kan. Barulah kemudian berkembang menjadi negara adidaya gitu, katakan seperti Amerika, Eropa dan lain-lain. Menjajahlah mereka ke Asia yang mungkin terlalu sombong aku rasa gitu kan, dengan kemajuan yang ada, makanya Baghdad terbakar. Tapi di situ juga ada banyak susupan-susupan yang lain yang kita mungkin nggak tahu karena itu sangat jauh secara historical gitu sih. Jadi kalau ini menarik ini, makin sombong panas nih kayaknya. Nah, memang belakangan ini kan kayak misal contoh yang Pak Mukhlisin tadi dari guru ngajinya, bahwa Al-Quran adalah sumber sumber dari segala ilmu, sumber dari segala ilmu. Tetapi kalau Al-Quran itu sebagai sumber segala ilmu, mestinya bisa bikin pesawat, kan gitu ya. Nah, tapi kan gini ya, memang ketika kita bicara Alkitab, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya teks. Ya, kan teks. Nah, sementara kita ini mau memahami teks itu, ada alat lagi yang namanya hermeneutik atau ilmu interpretasi, ilmu tafsir. Nah, sementara yang sekarang yang terjadi itu adalah tafsir yang menurut dia. Sehingga yang terjadi adalah itu aja udah problem. Tekstual tetapi bukan kontekstual. Tetapi saya masih meyakini bahwa kalau Al-Quran itu memang sumber ilmu tadi, memang benar sumber. Tapi bagaimana pengetahuan kita ini yang kita yang kita konsumsi melalui bacaan, melalui diskusi, melalui observasi, yang kemudian ininya juga dari Al-Quran kan gitu. Misal ngambil satu ini yang di Al-Quran terus lalu kita ini. Nah, itu yang keliru. Nah, kan dia tidak otomatis. Nah iya, itu tadi terjadi wahyu ya wahyu, kan gitu. Rasio ya rasio. Nggak bisa langsung. Dia wilayah yang berbeda, susah gitu loh maksudku. Kalau bisakah kita menciptakan sebuah ilmu tentang membuat pesawat dari Al-Quran? Ya nggak bisa, otomatis, karena dia wilayah yang berbeda. Tapi pengakuan bahwa ini ilmu, ini juga ilmu, itu dulu. Ini ilmu. Wahyu itu juga ilmu sebetulnya. Ilmu sama ilmu pengetahuan apa bedanya, Pak? Ya, knowledge lah. Jadi gini knowledge. Yang dimaksud tadi antara wahyu dan rasio seperti dua-duanya sebagai sumber pengetahuan. Ya. Bahkan dua-duanya juga sumber kebenaran. Bedanya begini, kalau wahyu itu orang di dogma harus meyakini sebagai kebenaran mental. Nah, kan iman, jalan masuknya iman. Itu wahyu. Tapi kalau ilmu pengetahuan yang diperoleh dari rasio, itu dianggap sebagai benar sampai dengan ada bukti sebaliknya. Jalan masuknya keraguan malah. Itu Descartes. Jangan lupa. Sepanjang belum ada bukti yang sebaliknya, secara empiris itu benar. Iya. Jadi dulu, di sini metode keyakinan, yang di sini justru metodenya keraguan. Dulu orang percaya bumi itu datar, kan? Terus bulan mengelilingi bukan matahari, bumi mengelilingi. Iya, bumi mengelilingi matahari. Iya. Itu kan keyakinan. Matahari mengelilingi matahari. Karena di teksnya juga diterjemahkan bumi yang terhampar. Hampar ini kan hamparan bumi. Belajar sastra kalau begitu masalahnya. Gitu kan? Dia nggak belajar sastra kalau dia itu. Nah, karena hampar itu harus datar gitu. Nah, tapi kalau kan
ketika di tag itu adalah hamparan, maka terhampar seperti lapangan, kan gitu. Itu hanya salah satu. Kalau orang sastra tahu itu kandungan metafornya banyak. Kok diterjemahkan hampar, kan gitu jadinya. Nah, gini nih. Nah, gimana itu? Tak selesaikan nih, contoh. Ah. Ini bulan. Ya. Sampai yang menutupi ini dengan semacam karpet, apa itu nggak menghamparkan namanya? Menghamparkan, kalau orang sastra tahu itu. Hampar itu nggak mesti lurus blok kayak tikar. Nah, itu hanya karena kurang belajar sastra, ya. Teman-teman. Nah, filsafat, sastra, dua-dua tuh. Jadi tadi kuncinya itu. langsung perut langsung ini lapar ini teman-teman. Tapi ini masih panas ini. Tapi kuncinya tadi itu, kalau wahyu berdasarkan jasmania harus diyakini sebagai kebenaran Jalan masuknya iman. Tapi kalau ilmu pengetahuan yang kita peroleh melalui rasio, ya itu kan dianggap benar sampai dengan ada bukti sebalik. Jalan masuknya keraguan. Kan beda tuh. Ya, itulah makanya ada. Kalau kita masuk ke ilmu pengetahuan, kita pintunya adalah keraguan justru. Iya, bumi ini bulat. Nah, tapi kalau ini nggak boleh, justru terbalik. Yakin aja dulu, nanti kamu akan ketemu dengan yang kamu yakini gitu. Lain kan? Tapi kan tidak berarti tidak kontradiktif gitu loh. Itu yang orang suka salah tangkap kan gitu. Oke, nah inilah teman-teman kalau ngobrolin yang agak filsafat itu memang gak pernah selesai, sampai besok pagi juga gak akan selesai. Jadi saya kira sampai di situ dulu ya teman-teman. Jangan lupa ikutin channel kami karena ini perut sudah mulai lapar gara-gara diskusi seperti ini. Oke, salam literasi. Nah, tolong jangan sampai di sini. Setelah ini kalau sudah mengikuti mengikuti channel ini, tetap lakukan membaca dan membaca dan membaca. Salam literasi. Salam literasi. Salam.